Kalian pernah dengar tentang lampu Petromax atau lampu Strongking? Ini bukan lampu biasa loh. Lampu ini tuh terkenal banget di zaman dulu sebelum listrik ada di mana-mana. Nggak cuman buat penerangan, tapi juga sering dipakai di medan perang, buat camping, bahkan jadi barang antik yang dicari orang sampai sekarang. Di video kali ini kita bakal ngulik tuntas sejarah, cara kerja, dan kenapa lampu ini masih eksis di era modern. Yuk simak videonya sampai habis. Jadi, ceritanya lampu Petromax ini diciptakan sama seorang pengusaha Jerman yang namanya Max Greiz di akhir tahun 1800-an. Nama Petromax sendiri sebenarnya gabungan dari kata petroleum dan max. Karena bahan bakar utamanya pakai minyak tanah atau kerosin, bahasa kerennya ya. Dulu lampu ini dipakai buat menerangi daerah-daerah yang belum ada listrik. Saking canggihnya di zaman itu, Petromax langsung populer banget. Apalagi pas Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Bayangin aja, pas tentara-tentara lagi perang di hutan gelap atau pedesaan, lampu ini jadi penyelamat buat mereka. Di Asia, Afrika, dan negara berkembang lainnya, lampu ini dipakai di kampung-kampung sampai jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gak heran deh, kalau di masa lalu Petromax itu kayak smartphone-nya lampu minyak. Gak ada yang ngalahin pamornya. Sekarang kita bahas nih, gimana sih cara kerja si lampu legendaris ini? Tenang aja, gampang kok pahaminnya. Jadi, lampu ini punya beberapa bagian penting. Ada tangki bahan bakar, ada pompa tangan, generator, dan yang paling penting, mantel kain yang mirip kain kasa kecil. Cara kerjanya, kita tinggal masukin minyak tanah ke dalam tangki, terus dipompa biar tekanan di dalam tangki naik. Ketika kita pompa, minyak tanah bakal dipaksa naik ke generator, di mana minyaknya dipanaskan jadi uap. Uap ini yang nanti nyalain mantel kain yang udah dipasang di dalam lampu. Ketika mantel kena panas tinggi, dia jadi terang banget. Bayangin, kayak sumbu kompor yang bisa nyala, tapi lebih terang dan stabil. Nah, supaya lampunya tetap nyala terang, kita harus terus jaga tekanan di tangki dengan pompa tangan. Itulah kenapa kadang-kadang lampu ini ngeluarin suara desis yang khas. Kalau desisnya mulai hilang, tandanya kamu harus ngepompa lagi biar minyaknya tetap lancar dan lampunya nggak ngedrop. Keren kan? Teknologi sederhana tapi hasilnya terang banget. Cocok buat penerangan dimanapun, dari hutan sampai ladang sawah. Kalian mungkin pikir, lampu kayak gini masih ada yang pakai atau enggak sih di zaman serba digital kayak sekarang? Jawabannya masih banget. Walaupun sekarang udah ada lampu LED, senter super terang, dan tenaga surya, Petromax tetap punya tempat spesial di hati para penggemarnya. Banyak banget yang koleksi lampu ini karena nilai sejarah dan keunikan desainnya. Para kolektor barang antik bahkan rela ngeluarin uang gede buat dapetin Petromax original, apalagi yang versi langka dari tahun 1900-an. Di beberapa negara yang listriknya masih sering padam atau susah dijangkau, lampu ini masih jadi andalan. Kenapa? Karena sekali dinyalain, dia bisa nyala berjam-jam dan cahayanya stabil banget, nggak kayak lilin yang gampang padam kena angin. Buat yang hobi camping atau kegiatan outdoor, Petromax tuh kayak must have item buat nostalgia. Walaupun lampu LED lebih praktis, sensasi nyalain Petromax sambil dengerin suara desisnya itu nggak bisa ditandingi. Oh iya, sekarang beberapa produsen juga ngeluarin versi modern yang lebih simpel dan ringan biar makin cocok buat generasi sekarang. So, itulah dia kisah panjang dan serunya lampu Petromax alias Strongking. Dari barang revolusioner di masa perang sampai jadi ikon penerangan outdoor dan barang koleksi, Petromax ini punya sejarah yang panjang banget. Dan yang jelas, dia berhasil bertahan dari zaman ke zaman.
Jadi kalau kalian punya kesempatan buat nyobain atau ngoleksi lampu ini, jangan ragu. Biarpun jadul, Petromax tetap punya pesona tersendiri. Oke, segitu dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Thanks for watching guys.